Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 itu memang ada ancaman hukuman, sanksi yang harus diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran itu, supaya ini juga memberi pembelajaran bagi para ekspor, para pengusaha kita ini, pengimpor kita ini, supaya paham betul mengenai ini. Kita minta mereka terus menjalankan bisnisnya, tapi harus taat kepada aturan yang berlaku. Jadi sekarang semua yang subscribe ya kita masukkan ke jalur merah. Jadi merupakan komoditi yang high risk lah, high risk untuk diperiksa. Sekarang setiap ada importasi ya, limbah dari lab, kita periksa dokumennya dan kita periksa fisiknya. Dari 113 kontainer tersebut dan beberapa bahan B3 ditemukan, logam berat seperti arsenik dan kromium yang sangat beracun dan karsinogen atau dalam artian bisa menyebabkan kanker, juga seperti lead atau timbal yang berbahaya bagi sistem saraf kita, berbahaya bagi sistem reproduksi kita, dan berbahaya juga buat ginjal apabila terhirup atau tertelan. Ini dalam artian resiko bagi pekerja yang nantinya mengolah limbah B3. Orang pengusaha pesarean, pengusaha kecil pesarean itu ambil barang dari Jakarta, perusahaan-perusahaan logam, itu limbahnya dibawa ke pesarean. Di sini itu dicor kembali untuk dijadikan balokan. Diambil sarinya lagi. Lah balokan tersebut nanti dilebur lagi jadi kerajinan. Jadi kerajinan ada yang kuningan bisa jadi nepel-nepel atau tarikan-tarikan kunci itu. Terus ada yang buat tromol, terus aksesoris motor, itu semua itu. Cuma dampak dari pengrajin tersebut itu kan membawa limbah yang bisa mencemari lingkungan. Masih, karena kan dampak lingkungan tersebut kan setelah lama. Limbah logam itu dirasakan kan setelah dia meresap ke tanah, tetap air, tanah tetap tercemar. Jadi untuk lingkungan wilayah pengecoran sudah tercemar tanah dengan air. Karena pengecoran itu kan pencemaran udara, itu kan mengakibatkan kan ISPA, saluran pernapasan. Terus di airnya pencemaran, air nggak bisa dikonsumsi lagi, tanah juga kan kena cemar. Jadi untuk masyarakat desa pesarean khususnya di wilayah untuk pengecoran itu air itu sudah tidak dikonsumsi lagi. Jadi mengkonsumsi pakainya pakai air ledeng dari pam. Pun 3 orang. Pun 3 orang. Awalnya kata perskot. Pun tapisan bersilin. Tan salisin. Saliman sawah sarean, saliman sarean, saliman sawah. One gede kesanale. Ini kan ledeng, tanya, lambutnya sini pancene penyakit kau, meleburi. Dari dokter ini bagaimana? Dari dokter ya aku ditambahin penyakit apa mana kanker ya, tapi mana semuanya. Jadi dokter eksen, dokter panjangnya. Iya. Sampai nampak jenuh.
Renobat rusak banyak mantun muka salih. Kakak dikoten malih, ping 3 lah rene kono jatuh ping 3 kentengan bayar. Kan iki kok sampe pemaning ayo gebrak. Yawi kae dokter spesialis. Ya, sampe bulan ini anu mati non. Gatel Bu. Angger pada waktu ya pada ngetokna kayak kue wong pengecoran kayak kue akeh lah wis ora siji loro wong akeh maning-maning ya kayak kue meneh tapi pas tak kan akeh pada kayak kue ya kayak ngono akeh kamu akeh ya mah kayak ngene ora siji loro kamane pirang-pirang meneh karo wong penyakitan kena waktu ya ngetokna darah kayak kue pas ngene apa ya rane kenapa kan asma apa ya? Iya kue kayak kue pada ngetok nadar begini ya, kayak ngetok nadar. Meninggal. Mulai jang kayak nyong periksa nih rumah sakit masih sarang pindah ke Bu ya Bu. Pembesaran ke Semar ya. Ada ngomong dokter, akhirnya ngomong ke wong kayak nyong tahu wong duwe pam ya ora tau dilarang apa. Nyong ora ada sumur malahan duwe pam. Ya ora dilarang. Antara ya, ngumbaya, sapuratnya ke pamkap. Ini kan ada sumur, gatel. Ya alhamdulillah lah. Namanya orang patiris rumput pamen yang depan itu. Ada pada mencoba pada nyalur. Lah, karena itu sudah lama, akhirnya kan limbah tersebut kan numpuk sampai menggunung. Terus dari pihak pemerintah kabupaten sendiri, istilahnya kan mengarahkan supaya pengusaha-pengusaha itu bisa jalan, tapi tidak mencemari lingkungan, tetap jalan. Akhirnya kan dari pihak pemerintah itu mengarahkan, membina dan menempatkan suatu tempat yang tidak mencemari lingkungan yang jauh dari pemukiman. Terus kan dari pengusaha ya memang pertemuan akhirnya deal, akhirnya dari dibantu dari pihak provinsi, terus dari pihak pusat juga, akhirnya dialihkan ke PIK perkampungan industri kecil di Kebasen. Menjadi suatu alternatif untuk mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Contoh kasus di industri besi dan baja gitu, tidak perlu melakukan ekstraksi dan selebihnya. Tapi apakah ia lebih murah? Kalau misalnya kita mau berpikir soal biaya lingkungan, kemudian biaya kesehatan yang harus kita tanggung, belum lagi soal hukuman gitu kan, yang sudah ada di undang-undang dan peraturan kita apabila mereka terbukti, ini akan jadi sangat mahal bagi mereka. Itu motif-motif yang masih menyebabkan perdagangan limbah B3 ini terjadi.